Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natriani Dipandi. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Gunung Maroso. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari dua aspek atau dua bagian yang saling melengkapi dan sama pentingnya. Yang pertama, teknologi informasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Berikut pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hart dan Kent tahun 1996 mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi, pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Berikut beberapa manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, sebagai media untuk bertukar informasi. Yang kedua, dapat menjadi sarana komunikasi. Yang ketiga, mempermudah pembelajaran. 4. Hemat biaya. Serta yang kelima, dapat meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi, menurut Sekatawi, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Dan kedua, faktor SDM menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi. Yang ketiga, faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Yang keempat, adanya faktor finansial membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan untuk menyokong industri teknologi informasi. Yang kelima adalah faktor konten dan aplikasi yang menuntut adanya informasi yang sampai pada orang, tempat, dan waktu yang tepat, serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada pengguna. Faktor keberhasilan penerapan TIK dalam sebuah organisasi, yaitu faktor utama yang menentukan keberhasilan dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia atau SDM adalah pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Kunci awal dari keberhasilan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan adalah kemauan pengguna untuk menerima teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Faktor lain juga yang menjadi faktor keberhasilan penerapan sistem informasi perusahaan tergantung pada sistem apakah yang dibangun oleh perusahaan. Apakah sistem ini mampu mengadaptasi kebutuhan perusahaan, mudah digunakan untuk mampu menyajikan segala jenis informasi yang diperlukan. Perusahaan harus dapat mendefinisikan dengan jelas kebutuhan agar bangunan, model logik, hardware, dan hal-hal yang menjadi penunjang sistem bisa bekerja dengan reliable dan akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Dengan kebutuhan yang jelas, para sistem developer dapat membangun sistem yang sesuai kebutuhan. Berikut peran penting teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu bisnis. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi dan layanan e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain, kebutuhan efisiensi, waktu, dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pola pada kebiasaan kerja, seperti yang mempermudah cara komunikasi, memberikan pengetahuan dan sumber informasi, yang ketiga manajemen data, keempat sistem informasi manajemen, yang kelima customer relationship management, dan yang keenam aktivitas bisnis dapat dilakukan selama 24 jam. Apakah bisa UMKM di Posko mengimplementasikan TIK dalam bisnisnya? Tentu saja bisa. UMKM Posko dapat mengimplementasikan TIK dalam bisnisnya karena melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki pelaku usaha dapat mencari informasi dan panduan untuk melakukan terobosan dalam inovasi produk. Melalui inovasi tersebut, produk yang dihasilkan memiliki karakteristik tertentu di pasar. Dan ini bisa menjadi peluang posisi pasar yang lebih dibandingkan produk lain sejenis. Riset dilakukan dengan mencari informasi yang menarik untuk produk penjualan yang banyak diminati, sehingga dapat menguntungkan pelaku UMKM di Posko. Dari pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, ada hal-hal penting yang didapatkan dalam materi pembelajaran ini. Yaitu yang pertama, perbedaan database dan data warehouse. Database merupakan sekumpulan data berupa file, arsip, dan juga tabel yang tersusun menurut aturan tertentu. Database memberikan kecepatan dan kemudahan dalam menyeleksi data dalam singkat. Kecepatan beroleh informasi tergantung pada perancangan database. Database dipergunakan dalam OLTP dan juga untuk keperluan data warehouse. Sedangkan data warehouse yaitu sekumpulan data yang berasal dari berbagai sumber yang tersimpan dalam gudang data, di mana data tersebut tersimpan berdasarkan subjek. Tabel dan gabungan dalam data warehouse tergolong sederhana untuk mengurangi waktu respon dan permintaan analitik. Yang kedua, memahami perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis mencakup aktivitas bisnis antar lembaga yang dilakukan melalui internet, extranet, intranet, atau private network, misalnya terkait dengan sistem pembayaran menggunakan kredit atau debit card. Sedangkan e-commerce merujuk pada penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai atau contohnya uang melintas batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. Sekian presentasi hari ini. Diucapkan terima kasih.